Kita review sedikit ya untuk yang fiqh muamalah di bagian yang kemarin muamalah adabiyah itu ya. Di objeknya dari sisi tukar menukarnya ya di ijab qabul. Jadi kalau melihat pernikahan maka transaksi itu ya dilihat dari ada tipuan enggak begitu ya. Kalau Mbak Fatin misalnya nanti suaminya itu melakukan penipuan ya di dalam tahu-tahu ternyata misalnya ya kan seorang perempuan menikah dengan suami di KTP-nya itu masih single, ternyata udah punya istri karena KTP-nya lama gitu kan, terus buat baru itu bisa itu gitu. Manipulasi surat-surat ya, ternyata dia adalah seorang yang sudah punya istri, Anda misalnya dijadikan istri yang kedua, ketiga, itu bagian dari bukan sesungguhnya memanipulasi dustanya itu karena izin istri pertama itu kan sesungguhnya tidak wajib, tapi bahwa menipu di dalam administrasi itu yang tidak boleh. Nah, misalnya kayak gitu, itu ada biah di dalam transaksi. Oh ternyata dia memanipulasi KTP, memanipulasi surat prosedur-prosedur itu yang relatif menjadi apa proses penipuan ya di dalam proses transaksi itu. Kalau di lingkupnya yang bersifat media, kita bisa melihat yang seperti ini itu. Apakah dia masuk di dalam kriteria yang bunganya itu ya, kreditnya ya. Ini hal-hal yang bisa kita lihat di dalam persoalan muamalah. Nah, lalu bagaimana tadi konsep dasar fikih? Kita review ini dua slide ini ya. Di sini kita masuk ke yang selanjutnya. Hukum asal muamalah itu tentu ibahah. Boleh ya. Konsep muamalah itu untuk kemaslahatan. Ya, Mas Bintang, kalau kemudian tidak untuk maslahah, itu bukan di dalam konsep dasar di dalam fikih muamalah. Harganya kompetitif, tapi bukan monopoli dan bukan kemudian manipulatif. Ya, meninggalkan intervensi. Jadi pemerintah itu yang intervensi, bukan perdagangan yang kemudian hanya sepihak. Jadi memang dalam konteks kita di Indonesia, intervensi pemerintah itu kadang diintervensi oleh oknum-oknum tertentu, misalnya gitu. Nah, itu lain soal lagi gitu. Memang agak rumit juga berbincang tentang muamalah ekonomi kita di Indonesia yang kemudian dominan konglomerasi gitu. Jadi para konglomerat pun tidak hanya kemudian berkutat hanya pada persoalan bagaimana dia jenderalnya kah, atau kemudian konglomerasi kalangan-kalangan tertentu pemilik modal kah gitu ya. Jenderal dalam pengertian juga apakah itu pemerintah yang mengkooptasi, karena kita di Indonesia dalam kesejahteraan Orde Baru, Orde Lama, dan sampai sekarang ini masih kental ya antara sipil, antara militer, gitu ya, militer dominasi kalangan-kalangan elit atas itu, dan juga termasuk adalah konglomerasi tadi. Itu nyun tulung niki ya oleh apa pemilik modal, orang-orang yang um, yeah, sebentar. Baik, jadi ini di wilayah kita ya transaksinya. Nah, menghindari eksploitasi, illegal logging dan lain sebagainya itu pasti membutuhkan madarat. Zahar fasadu fil bar wal bahri maka sabata itu. Itu pasti memunculkan hal-hal yang tidak baik di dalam kerangka kita bermuamalah. Apalagi kalau kemudian kita bisa melihat ya pada sisi-sisi yang lain gitu ya. Oke, good. Nah, ini mereview sedikit. Nanti mungkin ada bisa jelaskan lebih jelas di materi yang selanjutnya untuk yang persoalan muamalat ini. Sekarang kita masuk ke syirkah ya. Mau bahas syirkah atau riba dulu? Terserah ya. Oke, Mbak Dwiyanti hadir. Husnul Khatimah, Nurul, Mas Isyam, Mas Irfan Rais, sama Mumtaz ya yang belum saya lihat ini ya. Oke.
Dari ulasan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tambahan sedikit dari juga yang disimak. Semester siji satu do ngacung. Mbak Imah, Mbak Fia, Mbak Nafila, Mbak Tuti, Mbak Sofiana, yang terakhirnya Mbak Dananita, Mbak Sahila. Oke, belum ada ya? Ya Ustaz, kan meresumnya juga baru satu, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut tadi satu slide lagi ada. Bentar ya. Sebenarnya saya sambil menunggu nih dari teman-teman kalau ada umpan balik gitu. Kalau belum ada ya kita tambahkan. Kita tambahkan dikit ini ya. Belum selesai. Ya, nanti sebelum ke syirka, saya kira penting untuk kemudian agak dipahamkan soal akad ya. Oke. Oke. Nah, kok kecil ya. Tak nampak besar ya di situ ya. Coba. Kok bisa besar ya ini ya. Oke. Ini kelihatan nggak Mbak Delta, Mbak Salsabila? Enggak. Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Oke, kalau udah kelihatan enggak apa-apa. Islamic Legal Framework. Jadi ketika kita membincangkan tentang muamalat, ya ada berbagai qawaid fikih, guideline dan milestone yang kita kemudian bisa kembangkan. Di situ ada source of beliefs, ya ada akidah syariah. Dulu kalau ini di luar fakultas PAI dibahas di PAI 1 ya tentang relasi akidah, syariah dan akhlak. Karena di situ menjadi values bagi kita yang ingin berada di ranah hukum, terutama fikih. Science of Quran, Science of Sunnah. Ini bagian dari twin sources of Islam law, hukum-hukum Islam, termasuk usul fikih. Ini kan metodologi. Jadi kalau berbicara usul fikih itu metodologi cara. Tapi kalau fikih itu sudah output. Nah, fikih muamalah itu output. Outputnya dari apa? Dari berbagai understanding and reasoning exercise of esteemed juris. Ya. Jadi pemahaman, ya berbagai ilah, alasan-alasan seputar sunnah dan Quran itu mewujud di dalam bentuk fikih. Anda kita sholat, ya, itu masuknya dari Al-Quran Sunnah masuk ke fikih. Kita bertransaksi wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Itu dari sunnah Quran masuk ke fikih. Ya, kalau kemudian berbincang tentang comparative study, fiqh school klasik ini ada contemporary, ada yang classically. Jadi di situ kita bisa melihat berbagai produk baik dari history of Islamic legal development, usul fikih ataupun dari grammar. Nah, ini kalau pertanyaan teman-teman terjawab di sini, siapa sebenarnya atau kemampuan apa yang mesti dimiliki, gitu ya, bagi orang-orang pribadi ulama yang akan masuk di dalam persoalan ijtihad fikih atau hukum Islam itu. Ya mestinya menguasai ini gitu. Gramatikalnya juga jalan, ya sejarah Islamnya jalan, usul fikihnya masuk, Quran sunnahnya masuk, baru kemudian dia memiliki pemahaman fikih yang memadai sehingga tidak terjebak pada persoalan misalnya ya Mbak Anis ya, Mbak Salsabila hanya persoalan ini haram, ini boleh. Nah itu
enggak begitu juga, antara haram dan halal itu ada negosiasi atau proses-proses putusan yang bisa jadi ini haram kalau begini, ini halal kalau begini gitu. Ya, Mbak Delta makan ular, boleh enggak? Mbak Anis makan ular, boleh enggak? Betul Ustaz. Enggak. Oke. Hukumnya makan ular adalah haram. Sekarang saya tanya, Mbak Salsabila ketika kemudian camping di hutan dan tidak nemuin satu hari satu malam sudah kelaparan, yang ditemuin cuma daging ular. Itu ular dimakan atau enggak? Ya, itu karena darurat boleh. Boleh. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Salsabila ada di negara yang kemudian di situ daging-dagingnya lalu yang dijual diantaranya ada ular dan ular itu dicampur dengan daging-daging yang lain, ayam dan lain sebagainya, dimakan enggak? Dan kita tidak tahu percampuran itu. Teng teng. Halo, Mbak Salsabila. Boleh Mbak Delta menjawab juga. Itu karena tidak tahu ya Ustaz. Ya tahu kalau itu dicampur, tapi tidak bisa untuk kemudian memisahkannya. Oke, saya kasih contoh misalnya di negara barat. Anda kalau mau beli daging ayam, ya itu tempatnya kira-kira kalau ya untuk tempat-tempat tertentu ada yang kemudian halal belajar itu. Tapi kan di tempat tertentu nggak bisa juga karena dagingnya antara daging babi dan lainnya dicampur di dalam satu wadah. Terus piye? Nah, dan kita nggak bisa akses itu makan makanan yang halal secara berseterusan karena kita juga ada di negara mereka. Ya, artinya bahwa tadi halalnya haramnya ular pada taraf tertentu menjadi berubah menjadi hukum halal, dan bisa juga menjadi catatan lagi halal nanti kalau kemudian tidak dikemas bersamaan tapi di dalam satu tempat, apakah itu daging babi raknya berbeda dengan daging sapi atau kemudian daging kambing yang kemudian raknya berbeda, kemasannya berbeda tapi di dalam satu eh, apa ya freezer yang terpisah misalnya, atau kemudian di situ kita juga memiliki beberapa exception yang kemudian percampuran daging tadi itu tidak serta-merta menjadi haram kan. Nah, disinilah kenapa kemudian muncul innovation of product to suit modern demand, basic principle contract product friction itu mewujud dari berbagai qawaid fikih, sehingga kita tidak terjebak gitu ya di dalam tatanan yang halal haram semata itu tadi. Baik, kita keluar dulu biar agak lebih besar ya. Kita masuk ke akad. Ini tadi udah absen semua ya. Ingat saya buka dari jam 9 kurang. Oke. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang persoalan satu belajar itu, ya, kelihatan ya. Nah, jadi kalau bisa lihat dari akad itu satu adalah dari tujuannya, ya tujuan. Apakah kemudian kita akan memakai di jari yang dimasukkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Maka syarat rukunnya harus terpenuhi. Kemarin ada yang nanya, itu Ustaz kalau kita cari yang mengambil untung 200% misalnya, oh ya enggak masalah juga. Ya, asal akadnya benar gitu. Mbak Ayu mengambil impor apa namanya dari luar gitu ya, entah dari belahan dunia mana begitu, di sana memang murah. Kayak misalnya daging sapi, kalau di luar sana bisa hanya 1 kilo misalnya
50 ya. Lalu di Indonesia kalau dijual 150 per kilo, boleh enggak itu, Mbak Fatima? Itu daging sapi. Sepatu misalnya, diimpor dari belahan negeri bambu misalnya ya. Nah, di sana sepatu itu bisanya 25, dibawa ke Indonesia bisa 250. Ditunjuk malah dimatiin no monitor. Iya, karena ya saya tak tunjuk ya. Mbak Umi Nurul Jannah, boleh enggak itu? Sampai jadi importir tuh. Ya, di sana hanya 50 lah gitu. Di Indonesia dijual kembali 250. Entah itu sepatu, rak-raknya itu kan murah-murah kalau yang dari impor dari negeri sana itu. Kira-kira mengambil untung yang sebegitu banyak boleh enggak? Halo, Mbak Umi Nurul Jannah, is still there? Ya Ustadz, Uh-uh. soal di sini kurang jelas Apanya? Suaranya? sinyalnya ya. Oh, yang lain gimana? Jelas nggak? Mbak Astika, Setianing Room. Iya Ustadz, Boleh? ya itu menurut saya boleh karena ada eh, itu kayak naik pesawat gitu kan kalau dari luar negeri gitu. Ya, pesawat negeri, pesawat dari luar negeri kan sudah dihitung transportnya. Misalnya dalam negeri, sampai aslinya mana? Bukan Ustadz. Gerobokan, ngambil dari Kudus, ya dari Pasar Kliwon, kerudung, ya mukena dan lain-lainnya. Itu dari Kudus hanya 50.000, dijual di Gerobokan 150. Boleh enggak itu? Dan itu banyak gitu, tidak hanya satu item. Misalnya per itemnya bisa 100 kodi dan lainnya begitu. Tentunya kan berlipat banyak sekali itu. Boleh enggak itu? Jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi, mungkin Hmm. boleh Ustaz. Mungkin, ya pasti boleh. Asal tidak memanipulasi ya. Tidak ada gharar. Nanti kita jelaskan ya itu di bagian lain. Nah, termasuk ya betul, boleh ya. Yang penting juga tidak lalu membohongin customer ya, penjual, pembeli. Akad menurut keabsahannya itu ada yang sahih, ada yang fasid. Ya, yang terpenting syarat rukunnya yang kemarin kita bahas atau nanti bisa kita tinjau lagi tentang syarat rukunnya di dalam transaksi atau akad. Fasid itu rusak, beda dengan batil. Kalau batil berarti batal, rusak, batal, dia gugur demi hukum. Kalau fasid itu berarti rusak saja. Kalau tabarruk itu saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Ini ada beberapa akad, nanti kita bisa langsung masuk ke bagian apa namanya ini rukunnya ya. Jadi tadi itu yang dimaksudkan dengan rukun akad itu ya arkanul uqud, ada akidain, ada ma'qud alaih, ada sigat ijab dan qabul. Ini syarat rukunnya ya, bisa dilihat. Akidain itu siapa? Contracting parties. Ada, dia sudah akil. Nah, misalnya saya tanya, Mbak Ilma, adik jenengan ada, punya adik, usia berapa? Sama Mbak Melani Zulfa. Nggak punya adik Ustaz. Mbak Melani punya? Punya enggak? Halo, suaranya enggak terdengar? Voice-nya enggak masuk. Oke, Mbak Eka Pertiwi. Punya adik enggak? Mbak Dika Ardiani? Hah? Punya, Pak. Oh, punya. Usia berapa? Usia 18 tahun. Yang paling kecil berapa? Ya, SD ada enggak yang punya adik-adik? Nggak ada. Enggak ada. Udah gede-gede ya adiknya ya? Luar biasa. Iya, Pak. Oke. Mbak Tuti punya adik?
Punya Usia berapa tuh? 14. 14 ya. Oh, sudah balik kok. Kalau adik jenengan beli rumah gitu boleh enggak? Kok ragu? Kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Mobil, Mbak Fauzia? Apa Ustadz? Punya adik. Punya Usia berapa? usia 13 sama 8. Oke, yang 8 boleh nggak itu beli motor? Mana mungkin? Duh, mungkin aja. Ya. Jadi syarat akidan itu diantaranya adalah baligh untuk akad yang besar. Kalau akadnya yang kecil-kecil ya maklum itu enggak masalah. 8 tahun kan berarti kelas berapa? SMP ya? Mm. 5. 5 itu baru 7 SD, 8 kelas 1 ya. Lo beli hanya bakso, pentol ya, nasi, ya itu belum balik nggak apa-apa itu. Ya, karena itu barang yang remeh-temeh. Tapi begitu sudah sepeda motor dan lainnya itu nggak boleh. Bahkan mungkin termasuk sepeda ya. Putra saya dulu itu aja sepeda itu transaksi 800 itu aja harus didampingi oleh walinya. Nah, mengerti konsekuensi akad yang sedang dilaksanakan itu yang terpenting, termasuk niat. Nah, makut alih, makut itu berarti apa? Barangnya. Barangnya itu harus barang yang baik, ya, harga yang sesuai, halal, jelas jenisnya, quality. Nah, nanti kalau Mbak Danita ya atau Mas Hasan jualan online itu harus jelas ya. Kalau jualan mangga di pinggir jalan atau apel atau pear itu kan kadang menjebak ya kan, dijual dari jauh itu yang ditulis besar ya kan, 10.000-nya besar, garis bawahnya cuma setengah kilo, biasanya kan 1 kilo ya, ngapusi kadang-kadang sepedun no, mobilnya wes parkir kan tidak enak juga, akhirnya beli ya. Atau kemudian jual mangga ya, berapa itu, 7.000, ternyata yang 7.000 yang separuh bosok-bosok kayak itu gitu ya, sedangkan yang bagus-bagus itu masih 15.000. Nah kayak gitu ya, sesungguhnya masih batas boleh karena belum transaksi, tapi secara etika jual beli itu menjadi tadi itu, wah ngapusi tok gitu ya. Nah itu loh yang kemudian membuat kita kadang kurang respect ya dengan cara promo yang seperti itu. Waktu penyerahannya, time of delivery-nya itu juga jelas ya. Kadang ada yang kemudian berlarut atau ketidakjelasan waktu. Termasuk saya ketika pesan daun jati dan lain sebagainya untuk rumah itu. Daun itu maksudnya daun pintu ya. Itu larut gitu. Ya akhirnya memunculkan kekurangan nyamanan tadi sebagai seorang customer. Bisa dihargai, valuable dan dapat diserah terimakan. Jadi serah terima ini penting. Kalau misalnya Mbak Aulia ya, terus Mbak Mumtaz itu misalnya beli, wah kan sekarang ini lagi banyak nih, gitu. Itu masih di sawah, ya sudah nanti saya borong sekian gitu. Kalau belum jelas ya jangan, karena bisa jadi beliwahnya tadi masih muda. Sering itu memang di persawahan yang seringkali begitu, atau kemudian kita membeli kambing begitu yang masih agak muda nanti diambil setelah agak dewasa. Ternyata nanti dewasanya udah penyakitan dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Jadi rukun akad itu ada arkan jismi akidain, akad ma'qud alaih sama ziqat, ijab qabul, offer and acceptance. Ya, offer and acceptance. Jadi ada jelas. Jangan sampai nanti Mbak Mumtaz nikah sama Ali. Nah, ternyata Ali itu ada dua. Ali yang satu, ada repot itu. Rasido jadi bojone. Ya, atau Mbak Dian itu, ijab kabul itu bersesuaian, ya, ijab kabul itu bersambung juga. Jadi ini beberapa hal yang diantaranya berkaitan dengan persoalan akad, ya, persoalan akad, sehingga ketika kemudian kita menjalankan akad ini bisa dengan baik. Di sini kita masuk ke syirkah. Akad nafis itu lengkap syarat rukunnya, dapat dilaksanakan dan dapat
nafidh ya, bisa dieksekusi. Akad lazim tidak memiliki hak fasah tanpa persetujuan pihak lain, jual beli, ijarah dan lain sebagainya. Nanti lebih dalam bisa kita kaji bersama. Akad yang mauquf lengkap syarat rukunnya, tapi ada syarat yang masih belum tuntas, tidak memenuhi legal capacity, tidak memiliki otoritas, ada hak orang lain. Seperti apa itu mauquf itu ya sering terjadi, Mbak Dian ya misalnya. Dapat warisan nggak Mbak Dian? Hmm? Ada, orang tua masih hidup ya. Halo, suara saya jelas nggak Mbak Dian? Jelas Ustaz. Punya warisan nggak? Nggak tahu. Belum Ustaz. Iya, ragu menjawab karena belum jelas ya. Baik, misalnya kayak gitu. Nah, nanti ada misalnya 5 saudara. Yang saudara pertama, kedua, ketiga mau jual. Saudara yang keempat sama kelima belum mau. Nah, itu masih belum bisa karena harus sama. Itu mauquf itu terpending ya. Ghair lazim ya boleh memfasah akad tanpa persetujuan pihak lain. Itu nanti ada persoalan wakalah, wadi ariah dan lain sebagainya. Baik, itu diantaranya sebelum kita masuk ke wilayah yang syirkah ya. Wilayah akad syirkah. Ada yang mau di-sharingin dulu? Oke. Maaf Ustadz, mikrofonnya nampi error. Oke. Mas Isyam, monitornya lagi error. Mas Irfan, monitornya lagi error. Ali Ridho sama Musyafi sama Delta. Nah, udah itu. Wah, Ali Ridho ganteng nah Mas. Kumisnya loh Mas. Salam. Ya, jadi ini kita lanjutkan kalau belum ada sharing dari teman-teman. Udah ada belum? Halo? Kok pada diam semua nih? Halo, ha? Belum ada Ustadz. Iya, Ustaz. Oke, ya. Menjadi mustami dulu ya. Oke, no problem. Ini saya syarikan dari calon buku yang saya mau tulis dari yang syirkah ya. Tulisannya agak kecil, tidak apa-apa ya, supaya lebih jelas. Bismillah. Jadi kita ini di dalam persoalan syirkah, syirkah kontemporer itu pengembangan dari syirkah klasik ya yang dirumuskan oleh Imam Mazhab. Jadi ketika kita berbincang tentang persoalan jual beli dalam konteks yang besar, itu sesungguhnya basic atau nilai-nilai kebolehannya, kehalalannya itu kita ambil dari ulama-ulama sebelumnya di mazhab. Sehingga ulama-ulama kontemporer sesungguhnya mengembangkan syirkah itu dengan mengakomodasi perkembangan sistem bisnis di dalam era modern sekarang ini. Jadi seperti perusahaan, CV, PT, itu berdasarkan dari dulu, termasuk nanti kewajiban bayar pajak, bayar zakat. Kira-kira PT wajib bayar zakat nggak, Mbak Umi, Mbak Fatin? PT, CV, ya, dibantu Mbak Dwi Yanti. Wajib bayar zakat nggak? CV atau PT? Duko Ustaz, dereng ngertos kok, mboten ngertos CV niku nopo, PT nopo. Ya gampangnya jenengan punya pabrik gitu. Kira-kira pabrik itu karena dagang itu ya perserikatan dari berbagai pihak, kira-kira nanti per tahun wajib zakat enggak? Mas Irfan, camping terus kok Mas Irfan kok. Ya, monitornya kan nih. Oke, belum terjawab lagi ya. Nah, saya ini terus terang enggak tahu ini karena enggak tahu atau tawaduk untuk tidak menjawab. Kira-kira yang mana Mbak Nila? Ini yang Mbak Fatima apa yang dirasakan?
terlalu berat enggak materinya? Enggak ya? Biar Tidak Ustaz, ya, kurang menguasai saja. oh ya, biar bisa TikTok gitu loh. Nah, kalau TikTok kan enak gitu. Tapi ini pun enggak apa-apa sih gitu ya. Oh, Mbak Zina Husen. Ini sama keponakan atau anak ngomongannya ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, oke. Ya, jadi saya pelankan aja ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau terlalu cepat, khawatirnya cepat selesai. Ini ya. Oke. Jadi kita melihat dari situ. Islam datang dengan risalah dari Rasulullah ya, supaya apa? Melakukan kerjasama. Jadi kalau kita berbicara fikih muamalah, kembali ke masa-masa dahulu di masa Rasulullah, bagaimana praktek jual beli, bagaimana praktek muamalah di masa para sahabat, itu lalu kita adopsi, kita kiaskan, kita kembangkan untuk era modern sekarang. Itu ya, termasuk adalah jual beli secara online dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau kemudian oleh Rasulullah dulu disampaikan syarat rukun yang tadi sudah kita singgung, itu diorientasikan supaya apa yang menjadi konsumsi kita, makanan kita dari jual beli itu menjadi halal gitu ya. Oke, maaf ya ada iklan lewat. Oke, jadi kita ada di dalam konteks itu. Akad kerjasama itu harus jelas, tidak boleh ada unsur paksaan, ya harus amanah tadi yang kita sebutkan ya, jujur. Karena bagaimanapun kerjasama, apalagi kalau kemudian kita melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang menjajakan ya kongsian dengan istri beliau, sebelumnya kan bukan istri, tapi relasi antara pemilik modal, mudorib, ya, dengan yang mentasarufkan, yaitu Nabi Muhammad. Tasarruf itu bernilai harta milik sendiri dan kemudian memberikan maslahat. Kalau kita lihat dari hikmah muamalah itu tadi. Jadi syirkah itu muncul karena memang kebutuhan sosial kita sebagai manusia. Untuk mendapatkan hasil yang kemudian hasil itu bisa untuk kemudian menjadi lantaran dapat rezeki yang halal yang berkah. Mas Lafran jualan, Mbak Delta, hasil dari jualan dibawa pulang. Makan anak istri, makan keluarga, diberikan kepada orang lain. Jadi ada transferring kepemilikan dari Mas Lafran, penjual, ke Mbak Delta sebagai pembeli. Nah, kepemilikan yang halal itu dengan cara transaksi. Nah, ketika Mas Lafran itu menjual ke Mbak Delta, itu lalu bekerja sama dengan Mbak Aulia, bekerja sama dengan Mbak Kuting. Nah, itulah syirkah. Nah, PT, CV, itu kan sesungguhnya menghasilkan produk. Produk yang oleh CV itu ada beragam pemilik modal bergabung. Nah, maka pemilik modal yang untung dikumpulin nanti ada bagi hasil. Bagi hasil itu ketika PT itu dikelola dengan baik per tahun, misalnya gitu ya, dari modal awal dari para pemilik saham atau pemilik modal menguntungkan, maka itulah yang wajib dibayarkan zakat gitu. Nangkep ya? Jadi syirkah itu bagian dari bagaimana berkolaborasi melakukan transaksi. Ya, poinnya di situ.